begitu orang kirim santet atau teluhnya, itu tugasnya korin yang ngaling-ngalingin. Oh, biar si manusia ini tidak Saya ini terkena terlindungi. serangan. Nah, kena serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas komentar dari viewer kita nih, yang dia bertanya tuh tentang hodam nih Ki. Dia bertanya tentang itu hodam itu apa sih hodam? Kemudian fungsinya apa sih? Gitu. Mungkin langsung bisa dijelasin Ki tanpa berpanjang lebar nih tentang hodam itu apa sih sebenarnya? Jadi begini Mas, dalam diri manusia itu terdapat namanya makhluk gaib pendamping. Dalam diri manusia terdapat makhluk gaib pendamping. Oke. Yaitu ada dua. Satu sifatnya internal, yang kedua eksternal. Jadi dalam diri manusia itu ada dua pendamping nih, Iya. internal dan eksternal. Eksternal. Oke. Internal itu apa? Eksternal itu apa? Nah, kalau kodam pendamping internal itu contohnya ya seperti saya sih nyebutnya kodam pendamping, tapi pamomong lah sebutnya. Kalau yang Internal. pamomong. Yang kedua dari internal itu seperti wali sukmo, Ini masih internal nih. si internal, Wali Sukmo dan juga khorin. Horin. Nah, mereka itu makhluk gaib khusus, bukan siluman, bukan jin ya, beda. Oh, bukan siluman, bukan jin. Nah, Oke. itu makhluk gaib. Nah, jenisnya itu apa? Nah, makhluk gaib khusus Makhluk gaib yang khusus. memang ditugaskan untuk menjaga manusia dari lahir sampai manusia itu mati. Memang tugas khusus dari yang Maha Pencipta. Sama cipta. Oke. Tadi yang internal, Tapi di garis bawahi bukan siluman, bukan jin. bukan siluman, bukan jin. Saya ulangi tadi kodam pendamping yang internal itu ada pamomong, Yang kedua wali sukma, wali sukma, yang ketiga, yang ketiga khorin. Dan mereka itu ditugaskan langsung oleh yang Maha Kuasa untuk menjaga melindungi makhluk membantu. manusia. Oke. Nah, itu bisa dijelasin nggak Ki? Satu-satu. Ini kita awam nih kan. Maksudnya pamomong itu apa? Kemudian wali sukma itu apa? Dan khorin ya. Khorin itu apa? Gitu bisa dijelasin nggak Ki? Ini kalau menurut ini yang saya ya, kalau kodam pendamping internal yang pamomong itu, dia memang ditugaskan untuk menjaga kita manusia. Ya sifatnya seperti kayak, kalau saya lihat sih seperti dia pemegang buku takdir kita gitu. Pemegang buku takdir maksudnya pamomong ini memegang buku skenario hidup seorang takdir manusia kita. dari dia lahir sampai meninggal. Berarti kita bisa lihat dong buku skenario Ya, kita. itu butuh kemampuan khusus, mata batin dan spiritual dan supranatural. Yang mata batin yang ya bisa diolah dengan olah rasa waktu itu ya. Iya. Oke, itu pamomong. Nah, dia sifatnya ada di luar badan. Maksudnya gimana Ki? Kan tadi Maksudnya kan keberadaan dia itu si pamomong atau kodam pendamping internal itu di luar badan kita. oh di luar badan. Oke. Nah, kalau yang kedua wali sukma ya. Wali sukma. Wali sukma itu ya sama sih seperti pamomong, cuman dia tepatnya ada di dalam. Ada di dalam. Di dalam. Ya di dalam itu maksudnya di dalam hati yang paling dalam. Hati kecil. Maksudnya di dalam hati. Hati kecil yang paling dalam. Nah, dia lebih lebih cenderung ke sebagai operator lah. Itu Ki. Maksudnya kalau dia berada di dalam hati kecil kita, apakah
Wali Sukma ini bisa disebut dengan nurani Ki? Apa Ya beda Ki? sebenarnya sih Hati nurani gitu. hati nurani ya itu cuma pengucapannya aja sih. Tapi ininya sama, maksudnya artinya sama itu. Kalau hati nurani kan sebutan nama dan wadahnya gitu. Tapi Wali Sukma itu yang ada di dalam wadah hati nurani itu. Oh, jadi ya emang ya ada makhluknya gitu. Kolbu lah di hati Oke. Oke, lanjut itu tadi Wali Sukma ya. Nah, tugasnya tuh apa Ki? Wali Sukma itu Ki? Wali Sukma itu lebih sifatnya ke seperti operator gitu Mas. Misalnya contoh Mas lagi ada masalah nih, bingung, terus kita mencari jalan keluar, Cari solusi lah ya. solusi. Nah kita bisa tuh ngobrol dengan hati sendiri, paling dalam Wali Sukma itu. Karena tiba-tiba secara otomatis kalau memang bisa koneksi, dia langsung seolah oh iya ya ada jawaban gitu. Oke, ini berarti sebenarnya solusi permasalahan orang hidup ini itu Udah ada dalam diri sendiri. udah ada dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin mencapai, maksudnya bisa ngobrol nih, bisa connect nih dengan Wali Sukma ini, ada cara-cara khususnya nggak Ki? Ya, Ini kan nggak semua orang tahu ya perihal Wali Sukma ini, dan bisa diajak ngobrol ternyata. kalau ngomong Wali Sukma itu bisa diajak ngobrol. Nah itu caranya gimana Ki untuk ngobrol dengan Wali Sukma ini biar kita tuh dalam permasalahan dalam hidup kita ini ada solusinya gitu. Ya yang kemarin kita udah bahas melalui olah rasa mata batin. Olah rasa bukan olahraga Ki ya. Olahraga. Olah rasa. Jadi mata batin, Hmm. mata dan batin dan secara spiritual dan supranatural juga bisa. Artinya kita mempelajari itu, mengolah rasa, bisa koneksi, berinteraksi, ya mengenali lah, mengenali siapa Wali Sukma saya, siapa pengomong saya, siapa Dan yang itu pasti iya, dan maksudnya dan itu bisa dipelajari Ki. Maksudnya kita ngobrol sama Wali Sukma itu bisa dilatih atau bisa dipelajari. bisa. Tapi terkadang ada yang tanpa disadari ya. Misalnya contoh manusia nyari solusi untuk hidupnya gitu, permasalahannya. Jadi tiba-tiba secara otomatis ngobrol dengan dirinya sendiri gitu. Dan ada yang jawab seperti suara kita gitu. Masih tahu jawaban begini gitu. Nah, itu secara nggak langsung tanpa disadari seperti itu contohnya. Oh, jadi kita Berarti di sana bertanya, udah connect sebenarnya. kita bertanya dan seolah-olah yang jawab diri kita sendiri gitu. Iya, bukan hayalan ya maksudnya, bukan pemikiran hayalan atau apa. Oh, itu ya sebut Wali Sukma itu seperti itu ya Ki ya. Oke. Berarti cara untuk koneksi dengan Wali Sukma nih teman-teman yang udah materi yang sebelumnya kita udah ulas tentang apa olah rasa. Nah, itu fungsi olah rasa itu untuk koneksi dengan Wali Sukma kita ya. Salah satunya. Salah satunya itu. Oke. Dan kemudian yang terakhir nih tentang Horin ya tadi ya. Horin yang Yang internal itu Horin. Nah, Horin ini apa nih Ki? Horin. Jadi kalau penjelasan dari saya, Horin itu banyak yang bilang seperti jin ya. Iya, katanya Horin, jin yang apa. menyerupai orang itu Nah, gitu. sesungguhnya itu bukan seperti itu. Nah, Horin kalau itu menurut pandangan Ki jin ya Krisna jin. gimana? Horin ya makhluk gaib yang ditugasin khusus untuk jaga manusia gitu. Jadi bukan jin, bukan siluman juga Nah. Horin itu. Jadi memang makhluk khusus. Nah, Horin itu dia lebih cenderung disebutnya seperti kembaran lah, kembaran halus. Dan wujudnya sama seperti kita Ki. Sama, walaupun wujud sejati aslinya beda, tapi dia ditugasin untuk sama rupa dengan kita gitu. Nah, Horin itu dia lebih ditugaskan untuk mengkamuflase gitu. Mengkamuflase itu apa? Membo atau nyerupain hal-hal yang lain gitu. Nah, gunanya apa tuh? Ya misalnya contoh, kalau bicara gunanya tugasnya Horin ya, orang mau nyantet, mau neluh kita nih. Nah, begitu orang
kirim santet atau telurnya itu tugasnya korin yang ngaling-ngalingin. Oh, biar si manusia ini tidak terkena serangan. Kena serangan. Misalnya dilihat, dikasih gambarannya, Mas lagi benerin akuarium. Padahal nyatanya aslinya lagi Di sini ngobrol nih. Nggak taunya dihajar lah, dikirim lah. si santet itu Saat itu nyampe ke yang kamuflase. Yang pecah itu akuariumnya. Oh. Tapi di sananya si paranormal tukang santetnya menyangka ya udah berhasil nih, padahal itu kamuflase dari si Horin itu. Itu tugasnya Horin salah satu. Oh gitu, untuk melindungi, menjaga kita ya. Oke. Kemudian ada lagi kan tugas Saya Horin yang tambahin lain. lagi, Horin itu sebenarnya kembarannya ada 9 kira-kira. Ada 9, satu manusia nih Ki. Satu Horin itu bisa membentuk jadi 9 kamuflase. Oh. Makanya disebut sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancar. Mana maksudnya tuh apa Ki? Ya, sedulur papat 5 pancer kan yang membantu kita seperti kayak melindungi lah, menjaga. Jadi harus koneksi kalau yang biasa disyariatin, dipelajari orang awam umumnya seperti itu. Nah itu Horin itu terkenalnya tuh kalau di dunia spirit itu sedulur papat 5 pancer. Papat 5 pancar. Oke. Makanya sedulur papat 4, 5 pancer. Jadi 9. Oh, kalau menurut Ki Krisna tuh sedulur papat 5 pancar tuh berarti 9 Horin. 9 Horin. 9 Horin, bukan sedulur papat kan saudara 4. Pokoknya Yang satu lagi pancar. Jadi yang bukan yang pancar yang kelima gitu. Bukan. Oh, menurut pengiran Ki Krisna gitu. 5 pancarnya itu ya 5. Ada 5. Nah, itu jadi 9 makhluk, padahal sungguhnya bila dikerucutin jadi 1 Horin. Kan dia bisa menjelma jadi 9. Oke, bisa mecah. Oke. Nah itu tadi yang internal lagi ya. Internal. Nah kalau yang eksternal Ki. Kalau yang eksternal lebih cenderung ke sifatnya khodam, Mas. Khodam, pertanyaan viewer kita nih ya. Ya, khodam. Tentang khodam. Oke. Jadi khodam itu ada beberapa jenis. Satu yang biasa kita sebut yang paling utama khodam leluhur. Khodam leluhur. Nah yang kedua, kalau saya nyebutnya khodam perangkat gitu Mas, perangkat keilmuan. Khodam perangkat keilmuan. Iya. Jadi tugasnya khodam itu sungguhnya dia tetap makhluk goib, bukan jin, bukan siluman. Yang ditugasin ya sifatnya ada batasan gitu. Nggak selamanya dari lahir sampai mati itu jinku terus enggak, ngedampingi terus enggak. Jadi ada masa waktu, misalnya contohnya lebih kayak orang belajar keilmuan, atau santet dulu itu pakai khodam Mas. Misalnya keris terbang nih, keris terbang itu ada khodamnya yang gerakin. Nah bukannya kalau yang tahu di masyarakat kan jin itu kayak media untuk santet. Dan kita taunya itu jin gitu. Oke, jin. Ya. Jadi si khodam ini memang lebih cenderung ke perangkatnya Mas. Ke perangkatnya untuk terciptanya suatu keilmuan. Misalnya kita contoh nggak jauh-jauh pengasihan. Cara kinerja khodam pengasihan itu, si khodam pengasihan itu menyebarkan biar orang tertarik, suka, minat sama dagangan atau apa seperti itu. Oke. Itu tadi ya tentang khodam. Khodam itu lebih cenderung ke perangkatnya. Nah yang menggunakan perangkat khodam itu yang tadi Mas sebut jin.
Jadi jin merealisasi, memanifestasi suatu apa, benda atau apa, tapi dia bantuan dari kodam itu. Jadi Detailnya seperti itu. ada kolaborasi antara jin dan hodam nih. Ntar bisa dibahas Ki tentang jin itu apa Ki, nanti kita Ya, nanti insya Allah episode berikutnya kita bahas masalah jin dan siluman dan lain-lain. oke ya, kita bahas tentang kupas tuntas nih perihal jin itu apa sih gitu. Nah lanjut Ki, Ya tadi kan kita ada kodam tentang hodam ya, leluhur, leluhur. kodam perangkat keilmuan. Ya, jadi memang kodam itu diciptakan untuk membantu realisasi sesuatu keilmuan sih, lebih ke suatu keilmuan. Ada hodam leluhur, ada hodam Ya, kodam perangkat keilmuan perangkat keilmuan yang itu yang buat orang-orang belajar ilmu, kanuragan, kadikjayaan, pengasihan. ada yang ada ininya ya, ada untuk menembusnya itu ya. Iya, tebusan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ya Hodam. kalau dari saya sih internal dan eksternal itu aja sih. Itu ya, internal dan eksternal ya. Oke, nih sekarang makasih Ki tentang penjelasannya. Sekarang kita langsung ke Bima nih Bim. Nah kalau hodam Bim dari sisi terawangan Bima, itu sama atau enggak sama yang dijelasin dengan oleh Ki Krisna tuh, real hodam. Misalkan Bima terawang nih, terawang seseorang. Nah hodam itu yang tadi Ki Krisna jelasin, hodam leluhur tuh di situ setiap orang tuh ada hodam leluhur atau enggak sih Bim? Setiap orang sih tergantung orangnya masing-masing. Kalau menurut gue sih ada hodam leluhur setiap orang. Setiap orang tuh ada Setiap orang ada hodam leluhur. hodam leluhurnya ya. Oke, nanti bisa langsung kita panggil nih Ki, Bim, ada teman kita nih, Ya boleh. viewer setia Titisan Nusantara yang akan nanti coba Bima lihat di badannya ini secara terawangan tuh ada apa aja gitu, boleh nanti diceritain ya Bim ya. Ya mungkin Mas Azam ada yang ingin ditanyakan nggak sama Bima nih perihal apa gitu? Ada sih, kayak misalnya dari pengalaman sendiri nih, kayak lagi nongkrong gitu kan, terus tiba-tiba ada teman gitu, tiba-tiba sama kayak kemasukan gitu, kayak kesurupan, tapi bentuknya sama kayak macan gitu, kayak dia sering kayak apa namanya tuh, kayak mengeluarkan ke suara macan gitu. Gedung-gedung gitu ya. Iya kayak gitu-gitu sih. Itu gimana menurut Kak Bima? Menurut itu gue nih ya, gimana? itu sih hodam hodam macan ya. Nah itu memang dari leluhurnya atau memang itu yang model dia kayak Belajar keilmuan sih cerita rata-rata. Ki Krisna itu ada penembusan keilmuan itu. Rata-rata kalau kodam harimau itu belajar keilmuan sih. Bukan dari leluhur ya? Ada juga dari ada yang leluhur. juga dari leluhur. Cuman hampir mayoritas belajar kanuragan lah, biasanya gitu. Oke. Nah kalau teman Azam sendiri itu memang dia belajar memang atau memang ada ini dari leluhur katanya? Kurang tahu sih kalau itu. Oh kurang tahu ya. Karena kurang dekat juga kan, tiba-tiba dia Jadi sering Apa karena takut kali? Kurang deket karena takut macana mungkin? itu temennya sering kesurupan apa? Iya, Ya, intensitasnya itu kan, gimana? Itu kan lagi ngumpul kayak ngumpul-ngumpul SD gitu, teman-teman SD lah. Gitu. Nah, iya kayak gitu, tiba-tiba dia Itu sering atau enggak dia itu? Jadi gitu, maksud jadi macan gitu. kurang tahu sih, pas masih SD mah enggak, kayak biasa aja gitu. Tapi pas ngumpul ya, pas ngumpul. ngumpul dia langsung jadi macan gitu dan mengganggu enggak? Enggak sih, kayak dia ya bikin orang takut aja gitu.
kayak suges gitu. Ada ngomong apa gitu? Iya, ngomong aing mau atau Kayak- apa gitu. kayak ngaung gitu, terus juga tangannya kayak macan gitu, kayak garuk-garuk gitu. Tapi keluar sendiri dia, Ke sadar lantai. sendiri. Apa? Ada yang nolongin sih. Ada yang nyadarin. Ada yang nyadarin. Nah, kalau dari kacamata Bima nih, Bim itu ini dia belajar gitu. Belajar sih. Belajar cuman mungkin nggak terkontrol kali ya. Terus juga ada lagi kayak mau ditanyain kayak ada kan kayak misalnya ya dulu kan zaman-zamannya masih SMK gitu ya. Iya. Kayak suka-suka berantem gitu. Kadang kan suka ngeliat kayak orang tuh kalau di kayak dilukain gitu kayak pakai Kebal. celurit lah apa gimana, iya kayak kebal gitu, itu masuknya gimana ya? Itu sih kodam juga sih. Kodam juga masuk. Iya. Oh, itu hodam juga. Kodam. Ada hodam apa tuh, Bim? Hodam perisai kah atau apa tuh, Bim? Nggak tahu. Apa ya? Iya sih kodam. Sebenarnya semua kodam bisa bikin kebal ya. Kayak harimau apa itu bisa, dia ada perisai pelindung diri kita tuh. Maaf nih, dipotong dulu, Bim. Maksudnya nah, orang itu punya hodam. Punya hodam, nah kemudian saat dia misalkan dicelurit itu yang dirasa sama tuh Nggak ada rasanya, orang yang punya hodam apa? nggak ada rasanya. Nggak ada, maksudnya nggak berasa. Ya cuman apa sih? Misalkan benda tajam nih, ini benda tajam ngenain kulit kita. Ya Nah, yang dirasain Bima apa? nggak ada rasanya, karena yang dikenain benang tajam ini dia nggak nyampe, cuman dep, cuman orang ngeliat nyampe. Oh. Dia ada pelindungnya gitu. Jadi berapa senti itu Iya, ada? berapa sentinya ada. Ada. Jadi orang ngeliat tuh kena, tapi padahal nggak kena tuh. Nggak kena. Sebenarnya sih Berapa senti gitu ya? kalau kodam kebal ya, tahu gimana nih? Itu ada level-levelnya sih. Nah, level-level itu maksudnya gimana tuh, Bim? Level kodamnya ya. Jadi ada yang bangsa 5 cm belum kena aja udah mental duluan itu ke senjata tajam ya. Itu bener ada? Ada. Bim. Bahkan Maksudnya? yang 1 meter, 2 meter pun ada. Oh. Tapi itu beda dengan kayak tenaga dalam orang pada mental gitu beda. Itu kan uragan. Hampir mirip-mirip sih. Uragan sama kodam. Tapi apakah kalau misalkan orang yang punya hodam nih, itu tuh hodam berfungsi kalau Urgent. urgent aja? Iya. Dan harus emosi nggak orangnya? Tergantung. Nggak, orang yang maksudnya yang apa namanya? Oh, ini yang mukul. benda tajam Yang ke mukul. kita itu harus emosi nggak? Enggak juga sih. Jadi misalkan saya nggak emosi nih, Mm-mm. silet aja gitu, itu bisa juga maksudnya berguna ya? Berguna. Mungkin Adul mau ini Azam mau ngetes. coba. Ngeliat aja gitu di Iya, apalagi ada Udah kejawab belum? Udah kejawab belum ini pertanyaannya Udah Mas Azam? Udah ya. Tapi itu kalau yang kayak kena gitu itu yang lukanya itu siapa gitu? Apa nggak kena? Apa yang belakangnya dia kena? kodamnya itu Kodamnya itu kena? yang melindunginya. Nah, hodamnya luka nggak, Bim? Enggak sih. Enggak ya. Oh enggak. Karena emang fungsinya begitu ya untuk Iya. kebal ya. Ada yang nyampe badan, cuman dia nggak luka, cuman baret. Oh. Cuman bekas apa sih kayak merah-merah gitu kan garis. Kayak bekas dikerok gitu. Iya, masih kerak gitu. Tapi nggak sampai melukai benar-benar ya. Nggak sampai melukai. Dan itu ada level-levelnya ya. Ada Bim, level-level. ya? Nah, ini bisa mungkin ada kalau tadi perihal kodam leluhur ya, Bim. Kodam leluhur. Nah, di Mas Azam ini ada hodam leluhur atau hodam anti ininya nggak, maksudnya kebalnya hodam kebalnya ada nggak nih Mas Azam? Secara kan dia SMK kan pernah mungkin ikut ribut apa gimana gitu. Ada Sama dong sama kayak SMK. Makanya saya tahu sedikit tahunya banyak sih teman-teman yang punya kebal, makanya bagus sih pertanyaannya. Nah, Mas Azam ini punya ilmu kebal nggak? Maksudnya hodam kebalnya ada nggak?
Nggak ada sih kodam kedamnya, cuman ada kodam dari leluhurnya ada deh. Nah itu bentuk atau wujudnya nih, Bim. Itu apa, Bim? Mau juga kah atau yang lain, Bim? Apa dari Terawangan, Bim? Wujudnya kayak kakek, cuma pakainya hitam-hitam kayak Bisa dijelasin lebih detail nggak, kayak kakek itu dari kodam leluhur itu dari ibunya atau bapaknya kah? dari ibunya sih. Dari ibunya ya. Maksudnya dari garis keturunan Iya, ibunya. garis keturunan ibunya. Atau mungkin Pakaiannya pakaian Jawa Barat. kayak seperti jawara gitu. Iya, betul. Oh, jadi kayak baju hitam, celana hitam, silat gitu. Iya, betul. Oh. Nah itu Mas Azam pernah melihat sosok itu nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Nah, tapi kalau dari garis keturunan orang tua Mas Azam, terutama ibu, memang ada garis keturunan Jawara gitu. Kelihatan seperti Jawara Iya. ya. Ada nggak yang dari keluarga, ada nggak sih yang gua kata suka supranatural atau spiritual gitu? Nggak ada sih, tapi ibu kayak sering ngeliat hantu gitu, kayak misalnya kalau ada yang nongolin gitu di depan matanya. Oh, kalau ibu tuh sering dilihat Sering tapakin. lihat, iya. Tapi kalau ayah mah enggak. Enggak, iya. Makanya ini memang kuatnya Mas Azam ini dari garis keturunan Iya. ibunya ya. Yang saya lihat sih kayak gitu. Kemudian yang kelihatan sama Mas Bima apa lagi nih? Itu aja sih. Itu aja ya. Nah itu Jawara itu rambutnya panjang atau pendek tuh kira-kira? Segini lah rambutnya. Taunya dari Jawa Barat itu Pakainya oh pakaiannya. Kan pakaian Jawara maksudnya hitam-hitam kan semua sama Mas Bima. apa dia ada ikat kepala. Oh ikut kepala dari yang Iya, Sunda itu iya, ya. Sunda itu. Oh iya iya. Itu yang jadi ciri Ciri khas khas. dari Jawa Barat. Oke. Kalau dari sisi supranatural nih, dari Mas Azam sendiri ada kemungkinan dia punya kemampuan supranatural nggak? Secara ibunya itu kan sering bisa melihat gitu, Iya. bisa melihat. Nah itu kan kemampuan supranatural ya. Bisa turun nggak ke Mas Azam? Bisa sih nurun. Hmm. Kalau Mas Azamnya mengolah rasa batin ya. Bisa nurun ke Mas Azam. Jadi ada potensi itu ya. Ada potensinya. Ada potensi bisa melihat yang tidak kasat mata juga. Bisa. Kalau memang Mas Azam sendiri ingin Dan ada pembimbingnya juga. mengolah, ada bakat nih Mas Azam nih untuk istilahnya mengolah rasa, kemudian dipertajam gitu mata batinnya, asal ada yang Membimbing. membimbing, jadi nggak salah jalan ya. Iya, saya jalan. Oke, sekarang dari sudut pandang Ki Krisna nih Ki. Kalau tadi penjelasannya Bima kan seperti itu. Nah kalau sudut pandang Ki Krisna melihat Mas Azam ini, ada hodam pendampingnya itu gimana Ki? Ya, jadi kalau yang tadi dijelasin Mas Bima tuh, ya memang salah satunya bagian dari kodam leluhur yang wujudan tadi tuh, Ya. ya, seperti Jawa Barat dan segala macam. Nah itu fungsinya apa tuh Ki? Dia lebih cenderung Kenapa beliau ini ada gitu, mendampingi Azam ini? beliau itu lebih cenderung untuk melindungi sih sebenarnya. Melindungi. Artinya menjaga gitu Hmm. dari seperti tolak bala dan segala macam. Nah, sesungguhnya itu kodam leluhur ya. Ada beberapa kodam-kodam yang
bisa juga seperti itu. Misalnya nggak jauh-jauh yang kita sering udah tren lah, kodam tekbal Hodam tekbal. atau kebal Kebal. salah satunya seperti itu. Nah kodam-kodam seperti eksternal itu bisa dibeli atau dipelajari mas. Dibeli artinya mahar dengan uang atau apa gitu. Tanpa dia harus Melakukan suatu ritual penebusan ritual gitu. gitu, penebusan bisa. Ya, Hmm. tapi yang pasti ada pantangan-pantangan yang harus dihindari. Oke. Nah mungkin ada yang ingin ditanyain lagi nggak, Mas Azam, perihal apa namanya, mungkin teman-temannya yang pengalaman teman-teman yang Mas Azam ingin ceritain sampai nama Ki Krisna ataupun Mas Bima. Ya mau nanya aja nih kayak apa ya, kan ada tuh teman-teman kayak misalnya beli-beli gitu kan, beli-beli ilmu di mana gitu. Nah itu untuk apa tuh teman-teman beli-beli ilmu itu? Kalau anak-anak kayak SMK mah kayak kebanyakan kayak buat tawuran gitu sih, kayak malah disalahgunain gitu. Jadi beli itu hodam tuh, Sepertinya. hodam apa namanya, istilah kebal gitu untuk tawuran tuh. Oh, jadi tahu dong ya, emang ada seperti itu Ada sih yang kayak gitu beli-beli jadi untuk tawuran. ya betul. Jadi kalau yang beli hodam itu ya dia itu setiap minggu isi ulang. Kayak air minum. Ngecas ya, ngecas. Kayak air minum ya. Terus kata ngecas ke si pengisi hodamnya itu.